Sidang lanjutan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan kembali digelar Senin 7 November 2022. Sidang masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Menariknya, dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Senin besok, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggabungkan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saudara penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum, maka sidang Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini akan kita gabung dengan sidangnya Eliezer. Jadi minggu depan kita akan sidang 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin bergabung dengan Eliezer, terus hari Rabu kemudian Ricky dan Kuat akan diperiksa dengan keterangan saksi yang sudah terlewatkan, yaitu para ajudan dan ART yang bekerja di rumah saudara FS. Demikian ya, jadi kita tunda pada persidangan yang akan datang. Ya, silahkan. Ya, kita gabung saudara penasihat hukum dikarenakan memang keterangan Eliezer, keterangan ini pas semua hampir sama. Kita gabung sesuai asas persidangan. Nah, mengenai ketertinggalan saudara Ricky dan saudara Kuat ini terhadap saksinya, kita akan ganti di hari Rabunya. Bagaimana? Saksi yang sama semua. Baik, begitu ya. Ya. Informasi yang kami dapat dari jaksa hari ini ada pemeriksaan terhadap Kamarudin yang mulia. Ya, seharusnya Kamarudin hadir. Ternyata Kamarudin tidak hadir, maka sidangnya apakah dia nanti akan dihadirkan lagi atau nanti keterangannya dibacakan, nanti kita lihat. Karena saksi Kamarudin ini sebagai pelapor. Begitu ya. Baik. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dan perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Lalu bagaimana LPSK melihat penggabungan sidang Richard Eliezer dengan 2 terdakwa lainnya? Karena Richard merupakan justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tepatkah sidang gabungan pemeriksaan saksi ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, itulah yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sidang yang besok digelar di mana Baradae, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal akan digabungkan mendengarkan keterangan saksi pemirsa. Apakah ini tepat mengingat posisi Baradae adalah justice collaborator? Sudah bersama dengan saya di studio TV One, praktisi hukum dan inisiator Tampak, Bang Saur Siagian. Malam Bang. Malam Mbak Caca. Ya, saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, yakni kuasa hukum dari Baradae, Bang Roni, dan juga pengamat hukum pidana kita, Prof. Muzakir. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang, sebagai kuasa hukum, apa tanggapan Anda terkait sidang besok? Kuat Ma'ruf, Baradae, dan juga Ricky Rizal akan digabungkan ini Bang, seperti apa? Iya Mbak Caca, kami menghargai, menghormati dari keputusan Majelis Hakim menggabungkan klien kami dengan terdakwa lainnya ya. Bahwa proses ini dari awal klien kami menunjukkan sikap kooperatif, sikap terbuka, terus menyampaikan, mengakui perbuatannya, ini adalah sikap dari klien kami. Terkait dengan penggabungan besok dengan RR dan KM, memang sebelumnya di agenda persidangan minggu lalu kami sudah sampaikan, tetapi oleh Majelis Hakim kan menyampaikan mungkin ada hal yang perlu diperiksa secara bersamaan ya. Oleh karena itu kami menghargai, kami menghormati atas keputusan tersebut. Seperti itu Mbak Caca. Ya, baik. Berarti memang tidak bisa dibatalkan ya keputusan ini. Esok sidang memang digabungkan seperti itu. Ya sudah disampaikan ya, baik. Sudah disampaikan oleh Majelis Hakim
kami prinsipnya adalah kooperatif untuk mengikuti proses persidangan. Oke, Besok. baik. Ditahan dulu Bang Roni, sekarang saya ke Ibu Susi Laningtias dari LPSK. Ibu Susi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Ibu Susi, kalau tadi dari kuasa hukum Baradae, Eliezer sendiri mengaku bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah keputusan. Tapi kalau dari LPSK, setujukah, sepakatkah dengan penggabungan ini? Ya, jadi kami menghargai ya keputusan dari Majelis Hakim berkaitan dengan pemeriksaan yang digabung antara Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan Ricky ya. Nah, kami ini sih pada prinsipnya menghargai keputusan tersebut dan akan mengikuti. Tetapi kami sih masih berharap pertimbangan-pertimbangan hakim mungkin bisa sidangnya bisa dipisahkan mengingat posisi Richard adalah sebagai justice collaborator. Tetapi apapun kami tetap menghargai keputusan hakim, tapi kami masih melakukan upaya berkaitan dengan kalau bisa diperiksa. Tapi ini juga sekali lagi kami menghormati ini bagian dari strategi hakim mungkin ya untuk menggali informasi karena banyak informasi yang bersamaan antara Ricky, Richard dan Kuat Ma'ruf gitu ya, ini berkaitan satu sama lain. Baik, sekarang saya bertanya kepada Prof. Muzakir. Kalau berdasarkan undang-undang bagaimana harus memposisikan seorang justice collaborator, Prof? Apakah memang harus pemeriksaan terpisah atau digabung? Prof, boleh dijawab? Ya, saya kira itu urusan teknis saja di dalam pemeriksaan ya. Tapi secara prinsip itu boleh digabung, boleh dipisah. Ya. Jadi kalau digabung, dipisah, nggak menjadi masalah. Tapi yang paling penting, kedudukan dia sebagai justice collaborator itu, dia bisa memberi keterangan yang objektif dan imparsial. Tapi prinsipnya adalah sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada LPSK yang pokok-pokok keterangan kesaksiannya, jadi tidak boleh berubah. Jadi kalau itu misalnya saja digabung, tetap juga dia harus konsisten. Kalau dipisah, tetap juga harus konsisten. Jadi tidak boleh misalnya kalau dipisah dia ngomong memberatkan semua dilimpahkan pada orang lain juga tidak boleh. Kalau digabung kemudian itu ada kontrol, itu juga lebih bagus ya. Prinsip justice collaborator bukan karena dengan LPSK, tapi di sidang pengadilan itu sangat tergantung kepada penilaian majelis hakim begitu. Ya, baik. Sekarang saya ke Bang Saur. Bang Saur, sebenarnya kan kalau misalnya memang tidak ada hal yang dilanggar secara teknis hukum pidana, tapi mengenai esensi ini, mengingat Baradae ini kan sangat dibutuhkan keterangannya. Kalaulah keterangan dia atau saksi tidak mendukung keterangan dia, mengingat ada kesamaan ya keterangan dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Baradae ini seakan sendiri nih, bagaimana? Ya, memang dari awal karena sedemikian banyak terdakwa, memang analisis daripada para yuris apakah kasus ini kemudian digabungkan atau dipisah atau split things. Ternyata kan jaksa penuntut umum dari awal kemudian memisah. Tentu jaksa penuntut umum melakukan pemisahan daripada berkas para terdakwa ini. Tentu seorang jaksa penuntut umum sudah memastikan ini yang paling efektif dan strategik, kemudian memastikan bahwa dakwaannya bisa dibuktikan. Nanti kan mereka terakhir itu kan melakukan tuntutan. Nah, tentu di pasal 142 itu sudah diatur. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian dalam proses perjalanan prosesnya kemudian digabung? Tadi Prof. Muzakir tentu secara prinsip saya kira bisa saja sejauh esensi daripada setiap peran termasuk justice collaborator. Tetapi KUHAP kan memerintahkan kalau memang ini dari awal kemudian dipisah, mengapa kemudian ini dalam proses kemudian digabung. Nah, saya setuju dengan Prof. Muzakir tentu adalah yang kita tuntut memang mungkin hakim kan salah satu pertimbangannya Mbak Caca, di samping materi kesaksian yang mereka nanti minta itu adalah substansinya sama, kemudian hakim juga mengharapkan bahwa karena ada yang sempat
melakukan eksepsi, sekalipun kita lihat eksepsinya memang sudah dari awal tidak ada kualitasnya. Nah, kelihatannya hakim memastikan bahwa proses manajemen time daripada setiap perkara ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau pertanyaan Mbak Caca soal bagaimana apakah justice collaborator ini dirugikan atau diuntungkan, betul apa dibilang oleh Prof. Muzakir, yang dituntut adalah substansi kesaksian. Kalau dari awal mengapa misalnya Eliezer dipenuhi dia sebagai justice collaborator bahwa dia kooperatif. Saya kira kita sudah melihat misalnya konsistensi kooperatif daripada terdakwa ini sedemikian rupa, saya kira juga harapan seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada terlalu dirugikan. Cuman karena ini kasus yang sangat serius Mbak Caca, kita berharap juga jangan sampai ada juga celah daripada penggabungan ini kembali atau proses beberapa penggabungan ini kemudian juga melemahkan jaksa penuntut umum. Cuman karena ini inisiatif daripada majelis hakim, saya kira itu juga sudah menjadi tanggung jawab pertimbangan daripada majelis hakim, Mbak Caca. Baik. Dan sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada narasumber saya apa kelebihan dan kekurangan ketika kesaksian atau pemeriksaan besok digabungkan, tidak dipisah. Bagaimana jika antara Baradae, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal punya pendapat yang berbeda terkait keterangan saksi. Kan biasanya kan suka berpendapat bahwa itu semua benar atau itu semua bohong. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.